Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah. Wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minad dhalimin. Wa na'udzu bika minal fasikin, wa na'udzu bika minal munafikin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sadaqallahul azim. Pada suatu hari Abu Bakar Asyibli radhiyallahu an datang kepada Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid merangkulnya dan mencium keningnya. Kemudian ia ditanya tentang dua hal tersebut. Maka Ibnu Mujahid berkata, saya telah bermimpi melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih. Beliau mencium Abu Bakar Asyibli radhiyallahu an. Lalu aku bertanya, mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, beliau berbuat demikian terhadap Asyibli radhiyallahu an? Nabi menjawab, karena ia tidak mengerjakan sholat fardu kecuali dia membaca dua ayat surat At-Taubah ayat 128 dan 129 yang artinya, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keselamatan dan keimanan bagimu, amat belas kasih
dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah bagiku Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Surat At-Taubah ayat 128 sampai 129. Kemudian beliau membaca solawat, Sallallahu alaika ya Muhammadu. Semoga Allah menambahkan rahmatnya kepadamu, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Setelah itu Mujahid bertanya kepada Asyibli radhiyallahu an tentang bacaan yang suka ia baca sesudah salat. Dan Asyibli menceritakan tentang dua ayat Al-Quran, surat At-Taubah ayat 128 dan 129, ditambah dengan membaca solawat tersebut. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Syubla, idza aradta an tasta'nisa billahi fastauhish min nafsika. Abu Bakar Asyibli radhiyallahu an berkata, apabila engkau ingin merasa tenang dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka putuskanlah akan kecintaan nafsumu. Abu Bakar Asyibli radhiyallahu an telah ditanya sesudah matinya. Di dalam mimpi ia berkata, Allah telah bertanya kepadanya, hai Abu Bakar Asyibli, tahukah engkau kenapa aku mengampunimu? Aku berkata, karena amal solehku. Allah berfirman, bukan. Aku berkata, karena keikhlasan ibadahku. Allah berfirman, bukan. Aku berkata, karena ibadah hajiku, puasaku, dan solatku. Allah berfirman, bukan. Aku berkata, karena hijrahku kepada orang-orang soleh dengan menuntut ilmu. Allah berfirman, bukan. Aku berkata, ya Tuhan, karena apa? Maka Allah berfirman, ingatlah ketika engkau berjalan di jalan Baghdad, lalu engkau menemukan anak kucing yang hampir mati karena kedinginan. Kemudian engkau mengambilnya karena merasa kasihan dan meletakkannya di atas tungku demi menjaganya dari kematian. Aku berkata, oh ya. Lalu Allah berfirman, karena kasih sayangmu kepada kucing itulah aku menyayangimu. Qala Syubla, law duftum halawatal wuslati la'araftum mararatal qati'ati. Abu Bakar Asyibli radhiyallahu an berkata, apabila kamu telah merasakan nikmatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kamu mengetahui akan pahitnya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi ahli ibadah, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan siksaan yang berat. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, beliau suka berdoa dengan doa di bawah ini. Allahumma rzuqni ladzatan nadhari
ila wajhikal karimi wasyauqi ila liqaika. Ya Allah, berilah aku rizki dengan kenikmatan memandang wajahmu yang mulia dan nikmatnya rindu bertemu denganmu. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekarang kita perhatikan makna yang terkandung di dalam surat At-Taubah ayat 128 ini. Ayat ini sekalipun khusus ditujukan kepada bangsa Arab di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih. Tetapi juga ditujukan kepada seluruh umat manusia. Semula ditujukan kepada orang Arab pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih. Karena kepada mereka lah Al-Quran pertama kali disampaikan. Karena Al-Quran itu dalam bahasa Arab, tentulah orang Arab yang paling dapat memahami dan merasakan ketinggian sastra Al-Quran. Dengan demikian, mereka mudah pula menyampaikan kepada orang-orang selain bangsa Arab. Jika orang-orang Arab sendiri tidak mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, dan Al-Quran, tentu orang-orang selain Arab lebih sukar mempercayainya. Ayat ini seakan-akan mengingatkan orang-orang Arab sebagaimana isinya yang berbunyi, hai orang-orang Arab, telah diutus seorang rasul dari bangsamu sendiri yang kamu ketahui sepenuhnya asal-usul dan kepribadiannya, serta kamu lebih mengetahuinya dari orang-orang lain. Sebagian mufassirin mentafsirkan perkataan Rasulum min anfusikum dengan hadis bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih. Sesungguhnya Allah telah memilih Bani Kinanah dari keturunan Ismail alaihi salam dan memilih suku Quraisy dari Bani Kinanah dan memilih Bani Hashim dari suku Quraisy, dan Allah telah memilihku dari Bani Hashim. Riwayat Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi dari Wasilah bin Asqa. Dari ayat dan hadis di atas dapat dipahami tentang kesucian keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, yang berasal dari suku-suku pilihan dari bangsa Arab, dan orang-orang Arab mengetahui benar tentang hal ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, yang berasal dari keturunan yang baik dan terhormat, mempunyai sifat-sifat yang mulia dan agung, yaitu satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, merasa tidak senang jika umatnya ditimpa sesuatu yang tidak diinginkan, seperti dihinakan karena dijajah dan diperhamba oleh musuh-musuh kaum muslimin, sebagaimana ia tidak senang pula melihat umatnya ditimpa adab yang pedih di akhirat nanti. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, sangat menginginkan agar umatnya mendapat taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, bertambah kuat imannya,
dan bertambah baik keadaannya. Keinginan beliau ini dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, in tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi man yudillu wa ma lahum min nasirin. Jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan mereka tidak mempunyai penolong. Surat An-Nahl ayat 37. Allah berfirman lagi, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin, dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya. Surat Yusuf ayat 103. Yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, selalu belas kasihan dan amat penyayang kepada kaum muslimin. Keinginannya ini tampak pada tujuan risalah yang disampaikannya, yaitu agar manusia hidup berbahagia di dunia dan di akhirat nanti. Sebagaimana doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Dalam ayat ini Allah memberikan dua macam sifat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaih. Kedua sifat itu juga merupakan sifat Allah sendiri yang termasuk di antara Asmaul Husna, yaitu sifat Rauf, amat belas kasihan, dan sifat Rahim, penyayang, sebagaimana yang tersebut dalam firman-Nya, innallaha bin nasi la raufur rahim. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Al-Baqarah ayat 143. Pemberian kedua sifat itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, sebagai rasul yang dimuliakannya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil adim. Berikutnya ayat yang ke-129 dari surat At-Taubah ini, ayat yang terakhir. Ayat ini memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, dan umatnya, jika orang-orang kafir dan munafik itu tidak juga mau beriman setelah didatangkan kepada mereka petunjuk, katakanlah kepada mereka, cukuplah Allah bagiku dan Dia akan menolongku. Tidak ada Tuhan yang lain yang disembah selain Dia, hanya kepadanya lah aku bertawakal dan menyerahkan diri, dan hanya Dialah yang mengatur dan mengurus alam semesta. Dia memiliki arasy yang agung. Diriwayatkan dari Zaid bin Sabit yang ditugaskan oleh Umar radhiyallahu an untuk mengumpulkan Al-Quran yang masih belum terkumpul di masa Abu Bakar radhiyallahu an, bahwa Zaid berkata, hingga aku memperoleh 2 ayat terakhir dari surat At-Taubah pada catatan Khuzaimah bin Sabit Al-Ansari, aku tidak memperolehnya sebelumnya dari seorang pun, sedang kedua ayat itu dihafal dan dikenal oleh orang banyak.
riwayat Imam Bukhari, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, dan perawi-perawi yang lain. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diri kita, anak cucu kita, dan keluarga besar kita serta umat Islam mudah-mudahan dengan beriman takwa, dengan soleh dan solihah, mereka semua memiliki sifat-sifat yang mulia, yaitu sifat sidik, fatonah, amanah, tablek. Mudah-mudahan dengan wasilah kita senantiasa berdakwah, senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih, Allah Subhanahu wa ta'ala akan merahmati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampunkan segala kesalahan kita dengan kita beristighfar dan bertaubatan nasuha. Dan mudah-mudahan seluruh keluarga besar kita terhindar dari api neraka, dan mudah-mudahan hidupnya husnul, mudah-mudahan wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqasirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.